sehat-sehat ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau menyampaikan ke Ibu bahwa saya ingin melaksanakan sosialisasi sekaligus pengimbasan budaya positif. Nah, di sini saya mohon izin sama Ibu, saya juga minta dukungan dari Ibu dalam saya melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut rencananya mau saya laksanakan pada hari Sabtu. Menurut Ibu bagaimana? Bisa aja hari Sabtu, tapi sosialisasi tadi kan? Ya, tapi setelah kegiatan belajar mengajar kita selesai. Ya. Jadi saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak sebagai guru penggerak supaya di sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik, terutama di kegiatan belajar mengajar, kemudian cara kita menerapkan kepada anak-anak mengenai ya karakter, tidak ya karakter itu yang utama. Kita walaupun anak-anak mereka itu pintar, kalau nggak ada punya karakter, nah itu yang habis itu kita setiap kelas nanti bisa aja Bapak mensualisasinya kepada guru yang baik-baiknya. Jadi Ibu mengizinkan ya Bu? Ya. Ya, terima kasih Bu. Berarti nanti saya laksanakan dari Sabtu ya Bu. Sabtu terus setelah pulang sekolah. Pulang sekolah setelah anak-anak pulang Oh ya, baik. supaya tidak terganggu. Oh ya. Ya. Jadi itu Bu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas izin dan dukungan dari Ibu untuk saya melaksanakan sosialisasi dan pengimbasan dari budaya positif. Terima kasih. Untuk guru-gurunya diberitahukan Oh oleh ya. Pak. Ya, ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawa kita dalam kegiatan pada siang hari ini. Adapun kegiatan kita hari ini berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif. Dalam kegiatan ini, agar kegiatan ini berjalan dengan tertib, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan dan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk menghadiri acara kegiatan sosialisasi budaya positif. Dan untuk mengawali proses kegiatan sosialisasi budaya positif ini, mari kita semua bersama-sama mengawalinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Masuk selanjutnya cara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin semua berdiri, dan kepada Ibu Ira yang akan memimpin dipersilakan.
yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Pak Yano yang akan membawa kita ke dalam acara sosialisasi budaya positif ini. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan kita hari ini yaitu mengenai sosialisasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik atau disiplin positif yang bisa kita terapkan atau kita laksanakan di sekolah kita. Sebelum kita memasuki tentang budaya positif, kita akan mempelajari sedikit mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua, apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara yang membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya pengajaran itu hanya memberikan mata pelajaran yang berguna untuk pengetahuan anak, untuk kecakapan anak. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai guru ternyata tidak hanya mengajar supaya anak menjadi pintar, tapi juga mendidik, menuntun sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan minat bakat anak, supaya dia itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dia merasa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong yang sering kita bayangkan, bahwa anak itu terlahir terlahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, masih polos. Ternyata tidak. Ternyata ketika mereka lahir itu mereka sudah membawa kodrat, membawa takdir yang dianugerahkan Tuhan. Mereka itu sudah digores-goreskan garis dari Tuhan menurut kodrat yang dianugerahkan Tuhan. Dan mereka akan berkembang sesuai kodrat yang digariskan Tuhan itu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitarnya, adalah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, itu kodrat alamnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perkembangan zaman. Seperti zaman sekarang saat ini kan sudah memasuki abad 21, berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Jadi anak-anak itu harus bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman saat ini, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, tugas kita itu hanyalah sebagai penuntun. Guru hanya menuntut perkembangan sesuai dengan kodrat, dengan sikap terbuka dan waspada. Jadi dulu kita sering berpikir bahwa kita ingin anak itu ketika kita mengajar menjadi seperti apa yang kita mau. Kalau kamu nggak begini, kita marah. Kalau kamu nggak begini, kita hukum. Ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita itu menuntun sesuai dengan bakat anak, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kodrat dia. Dalam menuntun itu kita diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Kalau Bapak Ibu yang bertani atau berkebun kan, ketika Bapak Ibu menabur benih padi, maka akan tumbuh dan berbuah padi. Tidak mungkin padi jadi pohon karet. Menabur jagung, tumbuhlah berbuah jagung, tumbuh pohon jagung, berbuah jagung. Nah, sekolah adalah lahan, dan kita ini sebagai petani harus mengelola lahan itu dan merawat tanaman itu atau benih-benih itu kita rawat supaya dia bisa tumbuh sesuai kodratnya. Kita tidak bisa memaksa padi tumbuh menjadi jagung, jagung tumbuh berbuah jadi padi, tidak bisa. Jadi kita hanya menuntun, kita hanya merawat benih itu supaya tumbuh sesuai kodratnya, dan kita mengelola lahan itu supaya lahan itu baik, subur bagi tumbuh kembang benih itu. Artinya terbuka dan waspada itu kita terbuka terhadap perkembangan yang ada zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Kita harus bisa mengikutinya. Waspada, kita tetap waspada karena perkembangan zaman
itu membawa dampak positif maupun negatif. Tujuan menuntunnya itu adalah supaya anak itu memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki keselarasan antara hidup, cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Maksudnya di sini, jadi sekarang ini kita menuntun anak itu tidak hanya secara kognitif, artinya begini Bapak Ibu, tidak hanya menuntut siswa itu pandai dalam matematika, dalam bahasa Indonesia, dalam mata pelajaran, tapi mereka harus memiliki budi pekerti, memiliki karakter Bapak Ibu. Ada suatu cerita kemarin saya dapat, ada seorang guru yang sudah tua, ketika dia keluar jalan ketemu seorang dokter, dan dia ingat bahwa dokter itu adalah mantan muridnya. Dia menyapa, terus dokter itu sebagai mantan muridnya merasa heran, dia tidak mengenali gurunya tersebut, sehingga dia tidak ramah terhadap mantan gurunya. Kemudian sang guru ini pergi lagi berbelanja menggunakan sepeda motor saat malam hari. Ketika dia mau pulang, bannya bocor. Nah, di jalan tiba-tiba ada dua orang laki-laki menghampiri dia dan menolong dia. Ibu ikut saya, sepeda motornya biar dibawa teman saya. Ibu ini tidak mengenali siapa dua laki-laki ini karena dia sudah malam itu, jadi nggak kelihatan. Akhirnya ibu ini diantar pulang, terus tanya, nak, gimana sepeda motor ibu? Biar kami yang urus, besok ibu tinggal ambil ke bengkel. Nah, pas paginya ibu ini ambil ke bengkel, bengkelnya ditanya, Pak, habis berapa? Tidak usah Bu, semua sudah beres, sudah dibayar sama murid ibu yang namanya, misalnya namanya Yanu. Jadi yang kita dapat dari pelajaran itu adalah ternyata karakter itu penting. Jadi mari kita mendidik untuk bisa anak-anak itu tidak hanya pandai secara kognitif, tidak hanya pandai matematika, bahasa, tapi secara karakter dia memiliki karakter yang baik. Jadi kalau punya karakter yang baik itu akan membuat lingkungan sekitar dia juga menjadi baik. Ketika dia terjun ke masyarakat dia juga baik. Nah, tujuan kita mendidik menuntun itu sekarang juga harus bisa membentuk karakter anak didik kita. Dan sebenarnya keluarga adalah tempat perkembangan dan pendidikan anak yang pertama. Jadi sebenarnya kita itu memang harus ada parenting atau pertemuan dengan orang tua membahas bagaimana perkembangan anak-anak didik kita di SD 1 Ampah ini khususnya. Jadi peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat penting. Selain itu Bapak Ibu, ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini yang sangat terkenal dan sering kita dengar, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang artinya kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kita juga harus bisa memberikan semangat atau motivasi. Selain itu kita juga harus bisa memberikan dorongan bagi mereka supaya mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Ini mengenai bagaimana manusia itu bergerak dan bergerak. Kita sebagai manusia itu kenapa bisa tergerak seperti ini? Karena kita punya otak. Kerja otak itu ada kerja otak secara cepat, otak lambat, dan otak berbudi pekerti luhur. Itu dibagi menjadi 3 bagian: otak reptil, kemudian otak mamalia, dan otak luhur manusia. Manusia bergerak. Jadi ketika kita sudah tergerak, ketika kita sudah hidup, kita itu kadang-kadang memiliki motivasi. Seperti kita jadi guru itu motivasinya apa sih? Seperti siswa itu misalnya, ketika dia melakukan kegiatan itu motivasinya apa? Ada 3 motivasi manusia Bapak. 1, menghindari ketidaknyamanan. 2, ingin mendapat ujian atau hadiah. 3, ingin menjadi diri sendiri, ingin menjadi yang terbaik. Nah,
motivasi ketiga inilah yang perlu kita kembangkan. Kalau orang bergerak hanya untuk menghindari masalah, agar tidak terjadi gesekan, itu berarti dia motivasinya hanya untuk menghindari masalah. Kedua, mendapat hadiah. Jadi apa yang dia kerjakan itu supaya dapat hadiah, aku melakukan ini. Tapi kalau motivasi ketiga, oleh karena kesadaran dalam dirinya bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bahwa dia ingin menjadi orang yang seperti yang dia mau, menjadi diri sendiri, nah itu akan lebih baik. Kemudian menuntun kekuatan kodrat manusia atau menggerakkan. Ketika kita sudah hidup, bergerak, maka kita akan memiliki pengaruh untuk bisa menggerakkan orang lain. Contoh, kalau lingkaran pengaruh yang paling tingginya adalah kepala sekolah, karena dia bisa menggerakkan kita semua. Nah, menggerakkan orang lain ini tidak mudah, Pak. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk kita bisa menggerakkan mungkin anak-anak didik kita, menggerakkan rekan sejawat kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. 1, bertahan hidup. 2, kebebasan. 3, kesenangan. 4, kasih sayang. Dan 5, kekuasaan. Jadi setiap siswa kita itu juga punya kebutuhan, Bapak Ibu, yang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya. Contohnya ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Kan kadang-kadang anak tuh kalau pulang sekolah apa yang terjadi diomongkan sama mamanya di rumah. Dia bilang sama ibunya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Dia bilang begitu sama ibunya. Ternyata dari hal itu kebutuhan apa yang dia perlukan dari Dinda itu adalah dia butuh kesenangan. Nah, ketika kita memahami anak itu butuh kesenangan, maka kita bisa menentukan tindakan apa yang kita lakukan. Mungkin kita ajak dia bernyanyi di sela-sela mengajar, kita adakan ice breaking, tepuk tangan, atau gerakan-gerakan lain yang bisa membuat dia merasa senang. Kemudian dia juga mengadu lagi pada ibunya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, dia ingin diperhatikan. Kadang-kadang kita ada anak yang sok cari perhatian atau memang butuh kita perhatikan karena mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, di rumah dia kurang diperhatikan sama orang tuanya. Nah, jadi kepekaan kita sebagai guru, kita bisa memberi rasa kasih sayang supaya dia merasa diterima di sekolah ini, di kelas kita ini. Tindakannya kita bisa menyapanya, kita bisa memberikan pujian, wah jepitnya baru ya, seperti itu. Kemudian dia juga mengadu, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ada rasa bosan kadang-kadang anak di dalam kelas itu. Apa yang dia butuhkan, ternyata dia butuh kebebasan. Nah, tindakan apa yang kita lakukan supaya dia merasakan suatu kebebasan? Mungkin kita berikan tugas secara berkelompok, bebas, kalian pilih kelompoknya siapa, bagaimana metode kalian mengerjakan tugas itu. Nah, itu memberikan ruang bagi siswa untuk bebas menentukan jawaban yang akan dia lakukan untuk menjawab tugas atau soal yang diberikan oleh guru. Kemudian kasus berikutnya atau aduan berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, guru kadang-kadang menunjukkan kesalahan siswa atau kekurangan siswa kepada teman lain. Itu sebenarnya kurang tepat. Dan hal itu seperti aduan dari Dinda ini, ternyata dia butuh penguasaan. Artinya penguasaan itu dia bisa memberi pengaruh. Nah, aku loh gambarku bagus. Nah, aku paling pintar, itu penguasaan. Dia ini diakui. Ini ada contoh kasus lagi. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Karena setiap siswa kita punya kebutuhan, Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri juga punya kebutuhan yang kadang-kadang kita tidak sadari.
Mungkin kita butuh kasih sayang dari pasangan kita butuh perhatian, kita juga butuh kebebasan. Tiap hari aku nih sebagai binian disuruh masak terus. Nah, itu keluhan kita yang ternyata kita butuh apa? Kebebasan. Kayaknya jalan-jalan seru nih pak. Nah ternyata kita butuh apa? Kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar hidup manusia yang kadang-kadang tidak kita sadari. Yang kita sadari paling kebutuhan tentang hidup, yaitu kalau lapar ya kan, itu pasti kita sadari. Tapi untuk kebutuhan yang lain, misalnya penguasaan, saya misalnya pengen dipuji sama suaminya, kamu ini cantik mah, kamu ini ganteng pak. Nah itu ternyata kebutuhan kita tentang penguasaan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan, dan kita diharapkan sebagai guru bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dari murid kita itu, sehingga ketika kita mengerti apa yang mereka butuhkan, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut. Nah, selanjutnya inilah Bapak Ibu inti dari yang akan kita bahas, yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa hal dari budaya positif itu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian makna disiplin, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir keenam 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Langsung masuk ke bagian pertama, perubahan paradigma. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang ilusi kontrol. Nah, saya minta kerjasama Bapak Ibu. Coba ibu-ibu semua genggam tangannya. 1. Terus sebelahnya ini anggap ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Apa itu yang paling berharga? Terserah, pokoknya ini hal paling berharga. Minta atau boleh nggak? Silahkan sampingnya atau dekatnya dibuka punya ibunya. Bisa? Ini kan paling berharga. Ini hal paling berharga. Ini jangan sampai lepas. Ini hal paling berharga. Coba Ibu Ira buka punya Ibu Nurbaiti. Itu hal yang paling berharga loh, Bu. Loh. Kalau sampai terbuka berarti itu. Nah, coba sekali lagi. Ya, Ibu buka. Terbuka nggak? Nggak bisa kan? Nah, artinya begini, Bu. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Itu bisa terbuka ketika Bu Arlina mau membukanya buat Ibu. Nah, itu teori kontrol itu seperti itu. Sepertinya kita itu ingin mengontrol orang lain. Ini contoh dalam pengertiannya. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol karena kita itu berpikir kita bisa mengendalikan murid kita, bahkan mengendalikan orang lain, mungkin pasangan kita, anak-anak kita. Sebenarnya tidak bisa, karena mereka itu ada di luar kontrol kita. Nah, kalau dia sudah memegang di otak mereka atau di dalam hati mereka, itu berharga. Bagaimanapun caranya, mau dikasih uang, dikasih apa, pasti mereka akan mempertahankan itu. Kecuali ini akan terbuka, kecuali dia mau membukanya. Seperti itu juga murid itu bisa kita kontrol ketika dia mau membuka diri untuk dikontrol oleh kita. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kadang-kadang kita merasa, wah murid itu sudah nurut sama aku karena aku sudah memarahi dia atau aku memberikan hukuman. Ternyata sebenarnya tidak. Mungkin dia melakukan dengan keterpaksaan. Sebenarnya dia mau dikontrol ketika dia benar-benar dari dalam dirinya itu mengizinkan Bapak Ibu masuk ke dalam pikirannya sehingga dia mau melakukan apa yang diperintah oleh Bapak Ibu. Jadi itu hanya ilusi kalau kita itu bisa sepenuhnya mengontrol perilaku murid kita. Kemudian ilusi kontrol yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, misalnya penguatan positif, kamu pintar sekali, wah kamu rajin sekali ya. Dengan begitu sepertinya kita bisa mengontrol dia supaya dia terus mau belajar, supaya dia terus menuruti perkataan kita. Nah, lama kelamaan anak itu mulai menyadarinya, dan mungkin bujukan kita itu tidak mempan lagi, tidak efektif lagi bagi dia. Nah, itu juga sebuah kontrol yang merupakan sebuah ilusi bahwa ternyata kita tidak bisa mengontrol anak itu untuk selamanya, hanya sementara saja. Ilusi kontrol ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, ketika kita memberi kritik kepada siswa, bahwa kamu jangan melakukan hal ini, nanti kalau kamu melakukan itu bisa terjadi seperti ini. Nah, itu kadang-kadang membuat murid kan merasa bersalah, lalu dia sepertinya bisa menuruti keinginan kita. Karena apa? Karena dia merasa bersalah. Ketika dia merasa bersalah itu seperti kita kalau merasa bersalah kan kadang-kadang kepikiran terus setiap malam, aduh gimana ya, aku merasa bersalah, harusnya bagaimana. Kita merasa gagal, kita merasa terpuruk karena kita mendapatkan itu tadi masukan atau kritikan ya, hal-hal yang membuat kita itu merasa bersalah. Nah, itu juga sebuah ilusi. Itu adalah tidak membuat kita lebih baik. Itu mungkin membuat kita lebih baik tapi sementara saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang kita ini merasa sudah sebagai guru kita lebih dewasa, lebih tua dari anak-anak, terus kita memiliki perasaan bahwa sebagai orang dewasa itu kita punya hak, kita punya kekuasaan untuk kita itu bisa memaksa mereka menjadi seperti apa yang kita mau. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini kita sering memaksa atau memberitahu murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, itu sebuah ilusi ya Pak. Karena ya itu tadi kembali ke awal bahwa tidak bisa kita itu mengendalikan orang sepenuhnya kalau orang itu tidak mau membuka diri untuk kita kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau paradigma stimulus respon, kita itu menilainya bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Contoh, semua murid saya misalnya 19, saya menganggap bahwa semua murid saya itu yang diperlukan ya pokoknya semua harus pintar baca, pintar berhitung, pintar menulis, dan pintar-pintar yang lain. Tapi dalam teori kontrol ternyata tidak seperti itu, bahwa kebutuhan mereka ini sebenarnya berbeda-beda karena mereka memiliki karakteristik dan kodrat masing-masing. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, anak-anak disuruh melihat suatu gambar, sama gambarnya itu. Menurut kita, pasti mereka memahami gambar itu, pemahamannya sama 20 orang. Tetapi ternyata tidak, Bapak. Anak-anak akan menilai sebuah gambar dengan caranya, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, teori stimulus respon, paradigma stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang kita harus paham. Maksudnya begini, ketika anak berbuat salah, itu kita harus melihat apa sih, kenapa sih dia melakukan kesalahan, tujuannya apa. Kembali lagi ke tadi, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar hidup ada 5. Mungkin dia ingin memenuhi dari 5 kebutuhan dasar hidupnya tadi. Kalau ada yang belum terpenuhi, mungkin dia melakukan kesalahan itu untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Jadi setiap tindakan yang dia lakukan itu memiliki tujuan. Nah ini yang kadang-kadang kita itu tidak melihat hal tersebut, kita hanya melihat kesalahannya, tapi kita tidak melihat latar belakangnya. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Tujuannya apa sih dia melakukan tindakan itu tadi? Tapi kita langsung kadang-kadang memvonis kamu salah itu pada anak didik. Nah, jadi paradigma kita harus kita ubah menjadi paradigma teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus melihat apa sih tujuan anak itu tadi, kenapa sih dia melakukan kesalahan. Stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol paradigmanya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sudah jelas saya jelaskan tadi ya. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kemudian teori stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah ini kalau teori kontrol itu intinya Bapak Ibu memberikan bagaimana sih solusi yang terbaik bagi siswa ketika dia bermasalah. Kita merasa lega, dia juga merasa tidak tersakiti. Jadi kita mencari solusi yang terbaik. Pembahasan berikutnya yaitu makna tentang disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, khususnya lingkungan positif di kelas maupun di sekolah kita ini, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi diri sendiri. Dua pakar pendidikan, Ki Hajar Dewantoro dan Dean Goosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin itu tujuannya untuk mengontrol diri Bapak Ibu supaya mencapai tujuan yang mulia. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut Dean Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap manusia punya motivasi Bapak Ibu menurut penelitian dia, menurut buku dari Dean Goosen ini. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau mendapat hadiah. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang akan kita bangun supaya terbentuk disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita. Nah, tentunya kita semua sering mendengar apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan ada hal baru lagi satu Bapak Ibu, yaitu restitusi. Ini nanti kita akan membahasnya lebih dalam mengenai restitusi. Sering kita melakukan atau memberikan hukuman bagi siswa kita sebagai guru ketika mereka melakukan kesalahan. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini hukuman itu tiba-tiba, misalnya anak tidak mengerjakan PR, tiba-tiba kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu termasuk hukuman. Misalnya anak menghilangkan barang milik teman, lalu kita suruh dia berlari keliling lapangan 5 kali, kan tidak ada hubungannya. Menghilangkan barang milik teman dengan berlari itu tidak ada hubungannya, itu suatu bentuk hukuman. Dia tidak tahu kalau menghilangkan pulpen itu disuruh berlari, itu secara tiba-tiba, tidak berencana. Atau bahkan kadang-kadang kalau ada orang tua
bahwa di rumah kalau anaknya melakukan kesalahan bisa dicubit atau dijewer, itu suatu bentuk hukuman. Ini dibedakan ya Bapak Ibu semua dengan hukuman pidana atau perdata. Ini lain. Kalau hukuman pidana atau perdata kan sesuai aturan yang ada. Tapi kalau hukuman di sekolah ini tidak terencana, tiba-tiba, dan anak tidak dilibatkan, tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman itu. Dia tidak tahu, tidak dilibatkan. Nanti kalau kamu seperti ini akan seperti ini, dia tidak tahu, tidak dilibatkan untuk membahas hal itu. Tapi kita sebagai guru langsung memberikan suatu hukuman, yaitu hukuman. Kemudian disiplin yang berbentuk konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, seperti kami sudah membentuk suatu kesepakatan kelas. Nah, kalau dia melanggar kesepakatan, akan ada konsekuensinya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sikap guru senantiasa memonitor, jadi murid itu sudah tahu konsekuensinya. Kita sudah sepakat ya, misalnya tidak boleh kami di kelas, tidak boleh mengganggu teman. Nanti kalau mengganggu teman, sebenarnya konsekuensinya seperti ini, yaitu murid dilibatkan, diajak membuat kesepakatan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu hal yang baru yaitu restitusi, program disiplin positif. Nah, ini akan kita kembangkan di sekolah kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan konsekuensi, tapi mengajak siswa mengembalikan dia kepada karakter dia yang sesungguhnya, kebaikan dia yang sesungguhnya, supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar secara kasarnya. Jadi kita memberikan bimbingan, memanggil anak itu, dan nanti restitusi ini caranya menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas di materi berikutnya ini, Bapak. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Namun sebelum kita memasuki keyakinan kelas, kita masuk dulu kepada kesepakatan kelas. Nah, mungkin ini hal baru bagi Bapak Ibu semua. Jadi untuk mengatur atau membuat suasana kelas itu menjadi lebih teratur dan tertib, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita membuat suatu kesepakatan kelas antara guru dan murid. Kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab, dan penuh persahabatan. Jadi kesepakatan kelas itu disepakati antara guru dan murid. Misalnya contoh, saya sudah ada sebenarnya videonya ini. Misalnya sebelum belajar kita berbuat kesepakatan, mari anak-anak sebelum kita belajar kita buat kesepakatan. Bapak Ibu bisa melihat di belakang itu kesepakatan kelas 4 yang kami buat menggunakan kalimat yang positif. Kalau kalimat negatifnya misalnya tidak boleh jalan-jalan saat belajar di kelas. Nah, itu kalimat positifnya duduk di tempat masing-masing saat belajar. Jadi
sebuah kalimat yang positif dan spesifik. Misalnya tidak boleh menganggap teman itu ya menghormati teman dan guru. Itu ada di kesepakatan kelas kami. Terus memakai pakaian yang rapi dan sopan, jadi jelas spesifik. Belajar dengan tenang dan tertib. Biasanya kan tidak boleh rame, tidak boleh berbicara. Itu kita buat kalimat positifnya, belajar dengan tertib dan tenang. Nah, ketika kita sudah membuat kesepakatan, ketika kita mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran dan siswa ada yang ribut atau ada yang melakukan kegiatan yang tidak benar, kita langsung bisa ingatkan apa kesepakatan kelas kita tadi. Nah, mereka akan langsung mengingatnya dan mereka akan melaksanakannya Bapak Ibu, dan kelas akan menjadi lebih tertib. Ini contoh kesepakatan kelas. Misalnya tuh, kalau mau keluar minta izin, makan dan minum sambil duduk, kalau bertanya tunjuk jari, bekerja sama dan tolong menolong, saling menyayangi, makan bersama tepat pada waktunya, menjaga kebersihan, untuk bisa tidak membuang sampah pada tempatnya. Yaitu kesepakatan kelas. Nah, ini kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, mengapa perlu keyakinan? Kenapa tidak peraturan Bapak Ibu? Kalau peraturan itu kan dibuat sepihak oleh kita, oleh sekolah. Siswa kadang-kadang tidak dilibatkan, sehingga dia melakukan itu hanya untuk memenuhi motivasi manusia yang pertama, yaitu menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Tapi kalau keyakinan kelas, dia akan melakukan motivasi yang ketiga, yaitu dari dalam dirinya dia akan melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini melibatkan siswa. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas ini, kita tanya dulu pada siswa, kalian itu maunya kelas kita ini seperti apa sih? Kelas impian kalian? Seperti kami tadi kemarin sudah melaksanakan. Jadi mereka menulis, oh saya ingin kelas saya bersih, ingin kelas saya tenang, ingin kelas saya indah. Nah itu, lalu supaya terwujud impian itu, supaya terwujud kelas yang mereka impikan itu, apa yang mereka yakini? Nah, inilah bentuk keyakinan kelas itu. Jadi melibatkan siswa, sehingga mereka melakukan itu dari kesadaran diri mereka, bukan karena terpaksa. Kalau sebuah aturan mereka melakukannya mungkin karena bisa terpaksa, karena takut dihukum. Tapi kalau melewati sebuah keyakinan, mereka memiliki kesadaran, oh aku tuh harus begini supaya kelasku lebih bagus, supaya belajar di kelas lebih nyaman, lebih enak, lebih tertib. Jadi mereka merasa dilibatkan, sehingga muncul dari dalam dirinya motivasi itu, yaitu motivasi yang ketiga. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimatnya positif Bapak Ibu, tidak menggunakan kata tidak boleh, jangan. Itu kalimat-kalimat negatif, jadi diubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi dibagi dari beberapa kelompok siswanya, terus mereka saling surat pendapat apa yang kalian mau. Nanti misalnya satu kelompok menulis 3 keyakinan, terus nanti dikumpul dan di depan, terus mereka disuruh membaca. Nah, dari beberapa keyakinan itu nanti bisa kita simpulkan. Yang sama kita ambil satu, yang mirip-mirip kita ambil satu, terus kita simpulkan ada berapa keyakinan yang akan kita sepakati di kelas kita, seperti itu. Jadi ketika sudah memiliki keyakinan kelas dan kita melakukan kegiatan pembelajaran, siswa itu disuruh membaca setiap hari Bapak Ibu keyakinan itu. Jadi di dalam diri mereka tertanam teringat-ingat terus, terngiang-ngiang terus. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mereka bisa
dari dalam dirinya itu muncul motivasi supaya mereka berubah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa direvisi, bisa diubah kembali sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, ini contoh-contoh mulai pembentukan keyakinan kelas. Ini berdiskusi dulu, membuat aturan-aturan di kelas dengan siswa, misalnya menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu. Nah, ini kan yang merah itu mirip Bapak Ibu, terus yang biru itu juga mirip, yang hitam juga mirip, jadi bisa disatukan. Nah, ini dari beberapa kalimat tadi bisa kita tentukan beberapa keyakinan kelasnya, yaitu satu, tentang hormat. Kalimatnya, kami sangat meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain, bekerja dengan baik dan tekun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan tugas yang telah diberikan. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ini contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di dalam kelas masing-masing bersama siswanya. Ini contoh lagi tentang keyakinan kelas. Bisa dibaca contoh keyakinan kelas 1, kelas 5. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah jadi Bapak. Tentang hormat tadi, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalimatnya itu secara umum. Kalau kesepakatan kelas tadi kan spesifik atau khusus, contoh membuang sampah di tempatnya, jelas membuang sampah di tempatnya, duduk di tempat masing-masing. Tapi kalau ini kalimatnya lebih umum, menghormati semua orang. Jadi menghormati itu kan apa sih? Hal-hal tentang menghormati. Nah, akan kita dalami, ada pendalamannya. Nah, contoh rasa hormat, contoh hormat itu apa sih yang tampak, yang seharusnya tampak itu yang seharusnya terjadi atau yang terlihat, yang tidak tampak itu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tentang keyakinan tentang hormat tadi, apa sih yang seharusnya tampak? Yaitu satu, misalnya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang yang telah dipinjam. Itu contoh yang perilaku yang tampak, yang terlihat tentang hormat. Tapi hal yang tidak boleh terlihat tentang hormat, yang seharusnya tidak boleh terjadi, yaitu sering hadir terlambat, acuh tak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Itu tidak boleh terlihat atau seharusnya tidak terjadi. Kemudian keyakinan tentang bekerja, yang seharusnya terjadi adalah yang tampak seperti adalah orang itu tekun bekerja dan menyimak guru, siswa-siswa itu menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang tidak seharusnya terjadi adalah tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh, tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan, kemudian dalam mengerjakan tugas itu sembarangan atau asal-asalan. Nah, ini pendalaman tentang rasa diterima dan dimiliki. Yang seharusnya terjadi atau yang tampak seperti, yaitu melibatkan semua anggota kelompok, memberikan komentar-komentar yang baik, yang membesarkan hati bila teman berhasil, menjenguk dan menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Yang seharusnya tidak terjadi atau tidak tampak seperti, yaitu mengucilkan salah satu teman, marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, ini keyakinan dari rasa diterima dan dimiliki. Nah, seharusnya tampak atau terjadi pada siswa kita adalah seperti ini ya Pak. Bisa terlihat seperti ini.
yang tampak, yang terlihat. Jika keyakinan tersebut dilaksanakan itu, contohnya seperti itu. Itu hal lain juga bisa dilanjutkan sesuai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini contoh lagi pendalaman rasa hormat atau keyakinan tentang hormat yang tampak atau yang terlihat pada siswa kita itu seharusnya, yaitu kalau orang hormat itu bicaranya sopan, mengembalikan barang yang dipinjam. Contoh apalagi misalnya tidak berkata kasar misalnya. Terus yang seharusnya tidak dia lakukan atau tidak nampak, tidak terjadi, yaitu berkata kasar, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, merusak barang orang lain. Nah, itu dia berarti tidak hormat. Nah, untuk menegakkan keyakinan kelas, jadi keyakinan yang sudah dibuat itu seharusnya kan dilaksanakan. Tapi namanya manusia kadang-kadang juga tetap melakukan suatu kesalahan. Nah, untuk menegakkan keyakinan atau menjaga keyakinan kita yang sudah disepakati itu tetap bisa dijalankan, kita memiliki 5 peran kontrol sebagai guru. Peran kontrol yang pertama penghukum. Seperti tadi, apa itu hukuman? Bisa berupa fisik atau verbal. Fisik bisa misalnya disuruh lari, disuruh membersihkan WC, disuruh ngepel lantai. Itu hukuman secara fisik atau verbal, itu kata-kata dari kita. Berarti posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Membuat rasa bersalah, yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Nah, nanti akan ada videonya Bapak Ibu. Contoh 5 posisi kontrol kita itu sebagai guru. Kadang kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Contohnya, aduh, kenapa kamu melakukan hal itu? Coba kalau adikmu yang seperti itu, coba kalau orang tuamu itu, bagaimana perasaanmu? Dia kan merasa bersalah. Kemudian kontrol sebagai teman. Kita kadang-kadang sebagai teman, ayolah, tolong bantu bapak, ayolah demi bapak kamu kerjakan ini ya. Itu sebagai teman. Pemantau. Kita sebagai pemantau itu biasanya menggunakan peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada dan memberikan konsekuensi. Contoh, bila siswa melakukan pelanggaran, ayo, apa aturannya, apa kesepakatannya kalau kamu melakukan kesalahan, lalu apa konsekuensinya. Nah, itu kita berposisi sebagai pemantau. Nah, posisi yang diinginkan dalam budaya positif kita itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi juga, tapi kita merestitusi dia. Ketika kita melakukan restitusi, berarti posisi kita itu sebagai manajer, yaitu mengajak dialog, mengajak murid itu berkolaborasi atau bekerja sama untuk menyelesaikan persoalannya sehingga dia tidak tersakiti, dia kembali bisa percaya diri, dan dia kembali kepada kelompoknya. Karena kadang-kadang kan murid yang melakukan kesalahan itu dibenci temannya, dijauhi temannya, atau dia sendiri merasa bersalah sehingga tidak mau berteman. Tapi menggunakan restitusi ini kita akan mengembalikan kepercayaan diri murid, menjadikan murid itu memiliki karakter yang lebih kuat lagi, yaitu melalui restitusi, memposisikan kita sebagai manajer di dalam posisi kita sebagai guru. Kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari permasalahannya, untuk mengingatkan kembali keyakinan kelasnya, dan untuk mencari solusi bagaimana dia memperbaiki tindakannya yang salah tersebut. Nah, itu prosesnya restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, restitusi itu seperti yang saya tadi katakan, prosesnya bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah yang pertama itu bisa dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
ini bisa tidak harus berurutan ketika Bapak Ibu merestitusi siswa. Contoh, misalnya siswa melakukan kesalahan, misalnya siswa bernyanyi saat belajar. Contoh restitusinya begini, misalnya namanya Yanu, Ibu tahu kamu dengan bernyanyi seperti itu kamu merasa senang, kamu merasa bahagia gitu. Artinya kita tidak langsung menyalahkan Yanu, kamu salah, Bapak hukum. Nah itu restitusi bukan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dia, ya, kita mengembalikan kepercayaan diri dia dulu. Yanu, Bapak tahu ketika kamu bernyanyi kamu merasa senang, tapi apakah tindakan itu enggak menyanyi saat belajar di dalam kelas? Nah kita menanyakan validasi tindakan apakah, nanti kan dia akan jawab, dia akan ya Pak saya salah. Nah setelah dia mengakui kesalahan itu kita tanya, lalu keyakinan kelas kita yang mana yang seharusnya kamu lakukan? Kan kita sudah punya keyakinan kelas, mungkin keyakinan kelasnya adalah menghormati dan menghargai orang lain, Pak. Nah, kalau begitu, bagaimana tindakanmu untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dia akan jawab, saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Saya akan belajar dengan tertib, dengan tenang, menghargai Bapak yang sedang belajar. Nah, jadi proses restitusi adalah contohnya seperti itu, Bapak. Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan itu, kita tidak memberikan bunga, tidak memberikan konsekuensi, tapi kita berusaha melakukan restitusi. Nah, proses restitusi itu, langkah-langkah restitusi itu bisa dilihat dalam segitiga restitusi. Nah, ini pun sesuai dengan tingkat kemampuan anak atau perkembangan anak. Belum tentu anak kelas 1 bisa kita lakukan restitusi. Kadang-kadang kita harus mengambil posisi kontrol, lah, kembali lagi. Nah, penghubung untuk menegakkan keyakinan kelas atau peraturan yang ada, tata tertib yang ada. Mungkin kalau anak kelas 1 kalau kita restitusi, Pak, kayaknya sulit. Ya sudah, kita berikan hukuman misalnya. Jadi posisi kontrol yang kita pakai itu menyesuaikan dengan kondisi kelas kita juga. Tapi disarankan kita mengambil posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dan kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kita melakukan restitusi dengan proses tindakan atau langkah-langkah berupa segitiga restitusi. Nah, berikut ini contoh video posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita tadi. Mari kita saksikan bersama-sama. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sarah, cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan surat undangan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu, contoh video dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Untuk posisi kontrol yang paling diharapkan adalah posisi manajer, ya sudah dijelaskan.
Begini Bapak Ibu, yang diharapkan itu adalah perubahan karakter siswa supaya siswa itu menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, bisa menemukan atau memecahkan masalah. Dan hal itu tidak bisa langsung serta-merta terjadi Bapak Ibu. Itu adalah harapan kita, harapan Indonesia 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Jadi mungkin ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan kita sudah sebagai guru mengambil peran kontrol sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, atau bahkan kita sudah mengambil kontrol peran manajer, tapi belum tentu siswa itu langsung bisa berubah semuanya, karakternya bisa langsung terbentuk, tidak bisa. Jadi kita tanamkan bertahap dan berproses hari demi hari. Jangan pernah kita merasa bosan dan lelah. Itu efeknya adalah jangka panjang. Kita harapkan 10 atau 15 tahun, atau kalau singkatnya 5 tahun ke depan, anak-anak didik kita itu memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur yang baik. Nah, di sini juga saya tampilkan contoh keyakinan kelas 4 yang kami buat dan nanti akan kami cetak, terus kami akan tempel di kelas kami. Kami sudah kemarin membuat kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas 4 ini. Keyakinan kelas yang pertama yaitu menghormati dan menghargai. Kalimatnya yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan bahasa, serta dapat menghargai diri sendiri. Keyakinan yang kedua yaitu tentang tanggung jawab. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai siswa. Kemudian mengasihi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bisa saling mengasihi sesama manusia. Dan mungkin nanti Ibu Bapak sekalian di kelasnya bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama siswanya untuk ditempel di kelas masing-masing. Ini hanya sebagai contoh di kelas kami ya. Nanti kan di kelas Bapak Ibu masing-masing mungkin kalimatnya bisa berbeda. Ini contoh kegiatan saya dalam membuat anak-anak. Hari ini kita akan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Itu dia, yaitu kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum mulai proses pembelajaran. Jadi kita akan membuat suatu aturan atau kesepakatan kelas. Kita sepakati, Bapak sepakat, kalian semua sepakat, supaya apa tujuannya? Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membagikan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung dan penuh keselamatan. Jadi supaya kalian itu kalau kita belajar bisa tertib, bisa teratur sesuai dengan kita membuat kesepakatan kelas untuk mewujudkan apa yang mereka impikan. Mereka misalnya bermimpi, saya ingin kelas saya ini teratur, tertib, bersih. Ya, supaya teratur, tertib, bersih itu kita buat kesepakatan untuk mewujudkan kelas yang mereka impikan. Nah, setelah kesepakatan kelas, kita akan menuju keyakinan kelas. Kesepakatan kelas sudah jadi, kemudian ditempel, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya yang sudah saya tunjukkan dalam video tadi. Video pembuatan keyakinan kelasnya juga ada. Hanya yang mirip juga dengan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak disuruh menulis di kertas seperti ini. Keyakinan kelas apa yang mereka mau. Terus bisa juga menggunakan kertas putih ABS. Kalau kesepakatan kelas tulisnya masing-masing, satu anak satu. Tapi kalau keyakinan kelas kita bagi saja menjadi beberapa kelompok.
ada di kelas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Apabila ada pertanyaan boleh, kalau bisa saya jawab akan saya jawab, kalau belum bisa akan menjadi PR bagi saya. Demikian Bapak Ibu tentang budaya positif. Saya akhiri, kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Baik, demikian tadi rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Terima kasih kepada Pak Yanu yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif ini untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dari penyampaian Pak Yanu hari ini bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di sekolah kita, mulai dari kelas kita masing-masing, sehingga akhirnya nanti sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Dan semoga budaya positif ini bisa membuat perubahan di sekolah, khususnya di anak-anak kita, sehingga akhirnya sekolah kita SDN 1 Ampang ini bisa semakin hari semakin baik. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruang kelas ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Itu dia, yaitu kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum mulai proses pembelajaran. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Kita sepakati, Bapak sepakat, kalian semua sepakat, supaya apa tujuannya? Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, ya. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membagikan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab dan penuh persahabatan. Jadi supaya kalian itu kalau kita belajar bisa tertib, bisa teratur sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Setelah membuat kesepakatan kelas, kita nanti juga akan membuat apa itu? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bisa kalian baca itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu contohnya menghormati, menghargai, kasih sayang, toleransi. Itulah nilai-nilai kebajikan. Universal artinya apa? Tidak membeda-bedakan agama, suku, negara. Terus apalagi bahasa, apa dari Jawa, ada yang dari Dayak, ada yang dari Banjar. Kita tidak boleh saling berbeda-bedakan. Kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, saling menyayangi. Agama apapun kita harus bisa saling berbuat yang baik. Itulah nanti yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang memiliki dan konkret. Nah, jadi
di depan kalian sudah ada tata tertib sekolah. Itu aturan sekolah, aturan kelas kita juga. Itu peraturan. Kalau dilanggar biasanya ada apanya? Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan kita bersama dari dalam diri kalian. Apa yang kalian mau? Bukan hanya sebuah peraturan, tapi adalah kesepakatan dari kita. Kalau peraturan itu kan yang menentukan sekolah. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini nanti seperti kesepakatan kelas yang menentukan adalah kita, Pak Guru dengan kalian. Nanti kita buat keyakinan kelasnya. Nah, sebelum kita buat kesepakatan kelas, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak mau membagikan ini. Ini kertas. Kalian tulis, ini kan bisa dilepas nih. Yang lengket jangan ditulis, yang tulisnya di sini. Nanti kalau sudah ditempel di sini. Perintahnya kalian masing-masing tuliskan kalian itu maunya kelas ini seperti apa, seperti apa kelas impian kalian ini, suasana kelas ini maunya seperti apa, Pak? Bisa ditulis di sini ya, dikasih nama. Setelah menulis nanti ditempel di papan tulis. Siap? Menuliskan kelas impian kalian, suasana kelas impian, suasana kelas yang kalian harapkan. Jangan lupa ditulis nama. Siap? Oke, Bapak baca. Tidak usah. Tulis kelas impian, apa yang kalian inginkan, suasana bagaimana di kelas ini yang kalian mau. Jangan yang lengket, jangan yang lengket yang di sini. Tempel. Yo, siapa lagi? Ayo. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian sudah menuliskan kelas impian, kelas idaman seperti apa yang kalian mau, suasana kelas seperti apa yang kalian mau. Bapak akan bacakan. Nah, saya punyanya Asyara, dia mau kelas yang tenang, bersih, dan tertib dan dihiasi. Terus kelas impian dari Wahyu, kelas idaman saya adalah bersih, wangi, dan indah, bagus. Nah, tepuk tangan buat Wahyu. Terus ada lagi kelas idaman Leon, ingin kelas dan sekolah menjadi lebih baik dan indah. Amin. Terus untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kalian, mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian dalam suasana kelas ini, nah itulah kita bisa dengan cara membuat kesepakatan kelas.
Sudah paham kan? Kalian sudah memimpikan, membayangkan suasana kelas seperti apa yang kalian mau? Sudah bisa dibayangkan? Pengen yang bersih, tadi bilang. Pengen ada yang koak, pengen hiasi, pengen yang terang, pengen yang bagus, pengen yang indah. Semua bisa terwujud kalau kita bisa sama-sama bersepakat. Nah, setelah kita menuliskan, mengungkapkan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi idaman di kelas kita ini, mari kita buat kesepakatan kelas supaya kelas yang kita impikan, kelas yang kita mau bisa terwujud. Setuju? Setuju. Oke, kita akan membuat kesepakatan. Nah ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nanti Bapak akan bagikan ini lagi. Kalian tulis hal apa yang menjadi bisa kita sepakati supaya kelas kita apa? Tenang. Supaya kelas kita tertib. Supaya kelas kita bersih. Supaya kelas kita aman. Supaya kelas kita indah. Itu hal apa yang bisa kita sepakati? Bisa dimengerti? Bisa. Contoh, pas kita belajar, sepakat tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut itu supaya kelas apa? Tenang. Kalian tulis kesepakatan apa yang kalian mau, yang kalian harapkan, yang bisa kita sepakati supaya kelas idaman atau kelas impian, kelas harapan kalian bisa terwujud. Bisa dipahami? Bisa. Dituliskan ya, jangan lupa tulis namanya ya. Ditempel di kertas, akan Bapak siapkan ini kertasnya. Ditempel di kertas, terus kita tanda tangani sebagai suatu kesepakatan. Kalian tulis ya, apa hal yang bisa kita sepakati bersama untuk mewujudkan kelas yang kalian impikan, kelas yang kalian mau. Kalau kelasnya supaya bersih dan mau itu apa kira-kira kesepakatannya? Kalau kelasnya supaya tertib dan aman, apa kesepakatannya? Tulis. Nanti kita akan tempelkan di kertas yang Bapak siapkan. Jangan lupa diberi nama. Siapa yang belum Bapak? Ditulis apa kesepakatannya? Silahkan ditulis hal apa yang bisa menjadi kesepakatan kelas kita supaya terwujud kelas yang kalian mau. Baik anak-anak, bagi yang sudah selesai menuliskan kesepakatan kelasnya, hal apa yang bisa kita sepakati, silahkan ditempel ke depan. Sudah menempelkan hal-hal apa yang bisa kita sepakati supaya terwujud kelas yang kalian mau, kelas yang kalian idamkan, kelas yang kalian impikan. Pak membacakan ya, misalnya dari Joni, tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Ari, misalnya membersihkan kelas bersama-sama. Fauzi,
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Asifah, tidak boleh jalan-jalan dan tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek dan tidak boleh mengganggu teman. Kemudian Leon, kelas harus lebih tenang dan bersih. Tidak buang sampah sembarangan, ini Noah. Jadi nanti kita akan simpulkan bersama-sama kesepakatan kelas apa yang akan kita ambil dari banyak teman kalian ini. Kita sepakati, kita laksanakan. Setuju? Baik, kalau begitu mari kita simpulkan, mari kita ambil dari beberapa kesepakatan ini. Kita ambil dari yang sama, kita ambil satu, dari yang sama kita ambil satu, karena ini banyak yang sama. Nanti kita ambil beberapa saja ya. Oke, kalau begitu mari kita simpulkan sama-sama. Kita telah membuat kesimpulan bersama dari kesepakatan kelas yang banyak ini dari kalian. Kita buat kesimpulan ada 7 kesepakatan. Nanti kita akan tuliskan bersama dalam kertas ini. Nanti kita datangkan oleh kalian. Jangan lupa kesepakatan itu harus kita laksanakan. Setuju semua? Setuju. Oke. Kita sudah sama-sama menuliskan kesepakatan kelas. Ada berapa ini? 7. Coba bacakan satu. Mendengarkan mendengarkan dulu. 2. Belajar dari kesalahan. Apakah kalian sepakat dengan semua ini? Sepakat. Apakah kalian mau melakukannya? Mau. Oke. Kalau sudah sepakat bersama, silakan ditandatangani. Bapak sudah tanda tangan di sini, tanda tangan ya. Boleh diberi nama, tapi nama panggilan saja. Misalnya Doni Arianto, namanya Doni itu aja. Misalnya Ari Besitano, Ari. Boleh siap? Silakan dari Esta. Nah. Esta. Kevin.
Baiklah anak-anak, kita tadi sudah membuat apa? Kelas. Nah, sekarang kita akan lanjut, kita akan membuat keyakinan kelas. Oke. Dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sebelum itu, kalian bisa baca apa itu keyakinan kelas. Nanti sudah Bapak sampaikan ya. Nah, nanti kalian semua berdiskusi dalam kelompok. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan, kalian laksanakan di kelas kamu. Nanti kalau sudah dikumpul, lalu Bapak akan mencetaknya. Bapak cetak, nanti kita tempel di kelas keyakinan kelas kita. Ini ada contoh keyakinan kelas. Nih. Contohnya, nih keyakinan kelas 1. Nih misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Bisa dibaca? Nah, dari keyakinan kelas ini contohnya bisa disingkat jadi 3 seperti ini. Misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi, contoh hormat, contoh sikap hormat yang kalian yakini adalah bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh menghormati barang milik orang lain apa? Menjaga dengan baik. Kalau pinjam, Dikembalikan kembali. Kalau mengambil harus permisi atau minta. Apakah kalian meyakini hal itu? Apakah kalian meyakini hal itu? Apakah itu sesuatu yang baik? Nah, keyakinan tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Apakah kalian meyakini hal itu? Misalnya, kalau Bapak beri tugas, Bapak suruh mencatat, apa yang harus kalian lakukan? Harus apa? Apakah kalian meyakini hal itu? Merasa diterima dan dimiliki. Kami merasa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Contoh, kan kadang-kadang Bapak bagi nih dalam beberapa kelompok kalian toh. Kalian harus yakin bahwa setiap anggota kelompok harus bisa saling menerima. Lanjut. Nah, di situ ada tulisan tampak seperti, tidak tampak seperti, artinya seperti ini. Sikap hormat itu yang seharusnya tampak, yang seharusnya kalian lihat, yang seharusnya dirasakan, dan tidak tampak itu yang seharusnya tidak boleh ada. Contoh, datang tepat waktu itu memang seharusnya kita lakukan atau seharusnya terjadi. Yang tidak seharusnya adalah sering hadir terlambat. Contoh lagi yang harusnya terjadi, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu seharusnya terjadi, seharusnya bisa kita rasakan, kita lihat. Yang tidak boleh terjadi yaitu acuh. Acuh itu tidak peduli. Yang dari hal bekerja, yang tampak, yang boleh, yang harusnya terlihat. Bisa dilihat tuh kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Apa kalian yakin hal itu? Harus tampak ya, harus terlihat, harus kalian lakukan. Yang tidak boleh adalah apa? Mengerjakan atau menyerahkan tugas tepat waktu. Baiklah anak-anak, untuk membuat keyakinan kelas,
Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Siap ya, berhitung 1 sampai 3. Yo, 2. 1. Ya, silakan. Yang kelompok 1 ambil dulu kertasnya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, dengarkan perintah Bapak ya. Tugasnya setiap kelompok berdiskusi, menuliskan minimal 3 keyakinan kelas. Ya? Sudah belum? Menuliskan minimal 3 keyakinan kelas. Minimal 3 ya. Silakan kalian berdiskusi. Tuliskan. Sudah selesai menulis keyakinan kelasnya? Sudah. Perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan. Hasilnya ditempel di sini. Siap ya? Mulai dari kelompok 1 dulu maju. Siapa perwakilannya ditempel? Yo, tempel. Kelompok 1. Kelompok 2. Siapa maju? Ya, silakan ditempel. Ini aja. Kelompok 3. Mungkin ada di sini. Baik, setiap kelompok sudah menempel keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Tepuk tangan buat keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian boleh semuanya maju ke depan membaca keyakinan kelas semua kelompok yang sudah ditulis. Silakan ke depan dibaca. Dan suku. Selamat pagi anak-anak. Terus kita dari kelas A. Bapaknya Fauzi ya.
Semangat. 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 Satu. Salah. Salah. Cek. 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 Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang luas bangun datar apa? 4 persegi. Nah, siapa yang masih ingat rumus luas bangun datar 4 persegi panjang? Apa rumus luas bangun datar 4 persegi panjang? Bapak nanya, Bapak bertanya-tanya. Ya, apakah seperti itu cara kamu menjawab pertanyaan Bapak? Maaf Pak, saya salah. Bapak tahu kamu merasa senang, kamu bahagia dengan berkata seperti itu. Kamu mencontoh apa yang sedang viral hari ini. Apakah yang kamu yakini dari keyakinan kelas kita? Bersikap sopan dan menghargai orang lain, Pak. Setuju. Jadi kamu harus bersikap sopan dan bisa menghargai orang lain ketika kamu menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Bersediakah kamu mengubah perilakumu ya? Bersedia, Pak. Baik. Mulai kapan kamu akan mengubah perilakumu itu, Leon? Mulai hari ini, Pak. Ya, baik. Jadi mulai hari ini kamu harus bisa bersikap menghargai orang lain dan menjawab pertanyaan orang lain dengan baik dan benar. Terima kasih Leon buat waktunya. Baik, sekarang anak-anak kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Halo. Perkenalkan, nama saya Leon Mavita. Saya Nastania Alicia. Saya merasa senang setelah diadakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kelas saya menjadi lebih tenang dan disiplin. Ya, saya juga merasa senang karena kelas ini menjadi lebih tertib dan saya semangat untuk belajar di kelas ini. Terima kasih Pak Yano. Saya Ayu Filina SPD, guru SDN 1 Ampah, rekan kerja dari Bapak Sri Yano Sulistyo. Menurut saya, sosialisasi dan pengimbasan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Pak Yano memberikan dampak yang baik bagi kami para rekan guru. Hal ini dapat kami rasakan di mana paradigma kami dalam mengajar dan mendidik murid mengalami perubahan. Pengimbasan budaya positif ini juga membawa hal baru untuk saya dan rekan-rekan guru yang lain. Misalnya, kami mulai membentuk dan menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya kesepakatan dan keyakinan kelas ini membuat para guru lebih mudah dalam mengelola kelas dan murid menjadi memiliki sikap disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kiranya kegiatan budaya positif ini terus berlanjut sehingga mampu mendorong terwujudnya visi dan misi sekolah. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih dan semangat untuk Pak Yan.